Baru kali ini jumpa penjual es balang seperti di Malaysia. Dan ini di antara salah satu bazar yang cukup sangat jauh dari kampungnya Bang Toha. Ini merupakan salah satu bazar pekan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum Ramadan usai, Bang Toha mau mengajak sahabat-sahabatku untuk keliling ke Pekan. Semalam sudah berada di Pekan, kali ini akan berada di Pekan yang agak cukup lumayan jauh. Jadi Bang Toha baru pertama kalinya Ramadan di kampung, dan ini juga merupakan kali pertama pergi ke Pekan yang cukup lumayan jauh. Biasanya para penjual makanannya itu lebih meriah dibandingkan di kampungnya Bang Toha. Perjalanan kali ini akan menempuh jarak yang cukup lumayan jauh. Kalau di Malaysia, jika ada lori membawa muatan seperti ini yang nampak berlebih, akan kena saman. Tapi kalau di sini hal biasa. Bahkan lori ini memuat batu sampai terlebih sangat, dan itu agak membahayakan pengendara lain. Seperti inilah sahabatku semua, suasana di Indonesia. Jadi lori membawa muatan lebih hal biasa. Beda dengan di negara tetangga kita, Malaysia, yang dimana memang aturannya cukup sangat ketat. Pekan ke-1 di sini juga ada bazarnya. Namun untuk bazar di sini yang jualan tidak begitu terlalu banyak. Padahal sudah pukul 3, ini pun juga belum ada yang persiapan jualan. Dan kali ini Bang Toha melanjutkan perjalanan untuk menuju pekan ketiga. Yang ini pekan kedua, semalam sudah berbelanja di sini. Habis sekitar Rp85.000. Kalau sekarang agak jauh sedikit, biar sahabatku juga bisa melihat suasana pekan-pekan yang ada di Indonesia. Dan akhirnya masuk pekan ketiga. Ini salah satu masjid yang cukup sangat megah yang ada di pekan ketiga. Di pekan ketiga Bang Toha juga pernah berbelanja di sini, yang dimana untuk bazarnya cukup lumayan ramai. Kita lanjut sahabatku semua. Di sini itu banyak persimpangan, tapi tidak ada trafiknya ya sahabatku semua. Jadi ketika mau menyeberang itu agak sulit. Ini merupakan salah satu bazar yang cukup sangat luas di pekan ketiga. Penjual makanannya juga cukup ramai. Insya Allah hari ke depan Bang Toha akan kesini lagi. Untuk kali ini Bang Toha mau pekan yang agak jauh sedikit, supaya sahabatku juga bisa melihat secara keseluruhan suasana pekan yang ada di Indonesia. Dan pada akhirnya sudah sampai. Nah, inilah permasalahannya. Kalau di Indonesia lampu lalu lintas kadang-kadang padam itu sampai terbiar saja. Kalau nggak viral tidak diperbaiki. Beda dengan di negara tetangga Malaysia, yang dimana setiap lampu merah itu ada nomor aduannya. Jadi misal kata lampu merah tersebut tidak menyala, tinggal telepon ke nomor aduan. Tapi kalau di sini sampailah bila-bila lampu merah tak menyala kah, mau tumbang kah, itu hal biasa. Dan memang harus menunggu waktu agak lama untuk menyeberang. Biasanya nanti ada orang yang baik hati lah, dia akan menyetop atau memberikan himbauan untuk mobil supaya berhenti sekejap agar warga bisa menyeberang. Karena kalau tidak dengan cara itu, mobilnya akan terus menerus tidak berhenti. Jadi beda dengan di Malaysia sahabatku semua. Dalam hal ini saja kita sudah tertinggal dengan negara tetangga kita Malaysia. Padahal ini hal-hal mendasar dan sangat penting untuk keselamatan. Tapi sayangnya lampu merahnya tidak berfungsi, tidak menyala. Harapan saya lampu merah yang ada di Indonesia ini dikasih nomor aduan, sehingga kalau lampu merahnya tidak menyala langsung segera diperbaiki, dan pengendara motor atau pengendara lainnya itu juga enak jika mau menyeberang ke seberang sana. Dan pada akhirnya alhamdulillah ada orang baik hati yang
menyetop kendaraan sehingga Bang Toha bisa menyeberang. Dan seperti inilah suasana bazar yang ada di pekan keempat ya. Untuk bazar Ramadannya di sini memang jualannya di tepi jalan sahabatku semua. Ada yang jualan lauk pauk yang sudah siap. Ada juga yang jual goreng-gorengan yang ini langsung masak di tempat. Kita menuju ke depan lagi. Banyak juga yang jualan kue muih. Di sini kalau jualan itu sederhana sahabatku semua. Ada yang naik motor, ada yang pakai gerobak. Kalau di Malaysia kan ada tempatnya tersendiri ya. Jadi ada bazar Ramadannya yang cukup sangat besar. Tapi kalau di Indonesia memang ya seperti ini suasana bazar Ramadannya. Untuk yang jualan kue muih berada di tepi jalan. Ini ada yang jualan es teh. Dari kejauhan Bang Toha melihat ada yang jual es balang seperti di Malaysia. Nah, ini dia sahabatku semua. Baru kali ini jumpa penjual es balang seperti di Malaysia. Dan Bang Toha akan ke ujung dulu. Apakah masih ada yang jualan makanan minuman? Ternyata di sini masih ada yang jualan makanan dan minuman. Ada juga yang jualan gorengan. Bang Toha mau singgah sekejap untuk membeli gorengan. Biasanya kalau petang-petang di pekan atau di kampung Indonesia, jualan gorengannya itu dari mulai cucur sayur, cucur jagung. Jadi di sini yang jual cucur udang jarang-jarang sahabatku semua. Kebanyakan jualan cucur sayur ataupun cucur jagung. Kalau cucur jagung di Malaysia belum ada ya nampaknya. Mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia boleh mencoba membuat cucur jagung. Dan ini istrinya Bang Toha beli Rp20.000 cucur jagung dengan cucur sayur. Mbak-mbaknya ini masak secara langsung di tempat, jadi masih panas-panas. Seperti inilah suasana bazar Ramadan yang ada di pekan Indonesia. Memang agak berbeda jauh dengan di Malaysia. Beli cucur sayur sama cucur jagung. Jadi kalau di Indonesia memang kurang lengkap kalau makan tidak pakai gorengan cucur sayur ataupun cucur jagung. Kalau di Malaysia kan biasanya cucur untuk dimakan sekedar makan biasa saja. Tapi kalau di sini sahabatku semua, cucur dimakan pakai nasi untuk lauk juga. Nanti Bang Toha kalau berbuka puasa akan tunjukkan ya. Jadi itulah perbedaannya makan cucur di Indonesia dengan nasi. Kalau tak pun dengan nasi biasanya pakai cili mentah. Kita langsung menuju ke depan lagi. Ada jualan apa lagi? Sebab kali ini Bang Toha juga belum beli lauk dan mau beli es balang. Alang-alang sudah sampai di pekan keempat ya. Dan inilah es balang yang dimana berbagai jenis rasa. Ini macam di Malaysia juga ada asam boy sahabatku semua. Nah, ini dia asam boy. Jadi asam boy di sini juga ada. Baru kali ini loh, pertama kali Bang Toha yang dimana sudah pergi ke beberapa bazar yang ada di pekan Indonesia, baru terjumpa minuman asam boy. Ini mungkin kakaknya terinspirasi daripada Malaysia ya. Sebab kalau es balang ini khasnya memang daripada Malaysia. Dan untuk harga es balang di sini cukup murah meriah. Harganya sekitar Rp5.000 satu cawan. Rp5.000 kalau diringgitkan Rp1.20. Jadi kalau di kampung atau di pekan untuk jualan minuman memang cukup sangat murah menyesuaikan ekonomi atau upah kerja di sini. Sebab upah kerja di sini tidak begitu tinggi. Jadi misal kata dijual harga mahal, takutnya nanti nggak laku sahabatku semua. Upah kalau di daerahnya Bang Toha satu bulannya itu sekitar Rp500 ya, atau Rp2.200.000 atau Rp2.200.000 lebih lah. Tapi Rp2 juta bukan Rp2 juta. Kalau Rp2 juta sudah jadi miliarder ya, sudah jadi kaya raya. Oke, kali ini Bang Toha tengah pilih-pilih mau beli kue muih dan juga lauk. Jadi kalau di pekan enaknya itu misal kata kita beli lauk itu sudah banyak jenis ya, istilahnya sudah bisa memilih. Di sini ada otak-otak,
atau biasanya disebut pepes, tapi dari segi rasa hampir sama sih seperti otak-otak di Malaysia. Ada juga ayam goreng, kemudian ada botok, dan harganya dari mulai Rp15.000 hingga Rp18.000. Jadi tidak sampai Rp20.000. Ada bergedil, lengkap sahabatku semua. Dan biasanya kalau untuk lauk seperti ini, istrinya Bang Toha itu beli Rp50.000. Jadi Rp50.000 itu siap dapat ayam, siap dapat sayur, siap dapat sambal. Rp50.000 itu kalau diringgitkan berapa Bang? Rp50.000 itu kalau diringgitkan sekitar Rp17 saja. Jadi tidak sampai Rp20. Dan akhirnya istri beli lauk seharga total Rp52.000 atau sekitar Rp18 saja. Selesai beli lauk, kali ini beli gorengan jamur inoki crispy. Nah, ini juga menjadi salah satu gorengan yang wajib dibeli saat bulan Ramadan. Di sini kalau membeli gorengan satu porsinya dari mulai Rp10.000 atau Rp15.000. Jadi misal kata kita beli Rp2.50 juga bisa, beli lebih juga bisa. Oke sahabat semua, kali ini perbelanjaannya sudah lengkap. Lauk sudah, minuman sudah, gorengan sudah. Jadi kali ini Bang Toha mau menuju ke selatan. Jadi tidak lalu jalan raya besar ya. Bang Toha lalu jalan kampung sambil menunjukkan suasana menjelang berbuka puasa di kampung Indonesia seperti apa, biar sahabatku juga tahu. Dek, perbelanjaan hari ini habis berapa? Kurang lebih 80.000. Kurang lebih 80.000. Jadi kalau di Indonesia sahabatku semua, 80.000 itu untuk berbuka puasa, juga untuk sahur deh ya. Bagi saya kalau daripada masak lebih baik beli deh ya. Ya. Sebab kalau beli itu enaknya nggak perlu istilahnya cuci pinggan, nggak perlu bersih-bersih. Jadi kalau kita punya uang Rp80.000 di kampung di Indonesia, bisa untuk lauk berbuka puasa dan juga bisa untuk lauk untuk sahur. Dan kali ini Bang Toha juga akan menunjukkan suasana kampung di Indonesia saat menjelang berbuka puasa, atau biasanya di Indonesia disebut ngabuburit ya. Ya. Di sini memang bazarnya seperti itu sahabatku semua. Jadi bazarnya tidak sebesar seperti di Malaysia yang jualan hanya di tepi-tepi jalan. Kata istri saya, harapannya setiap desa punya bazar deh ya. Jadi enak. Kalau misal kata kita berbelanja itu tidak di tepi jalan, ada tempat khusus tersendiri. Oke, Bang Toha langsung menuju perjalanan pulang sambil menunjukkan suasana kampung di sini. Kalau petang-petang seperti ini, Bang Toha ingat Mas Randy, yang dimana kawan rapatnya Bang Toha saat merantau di Malaysia. Biasanya Mas Randy sering saya ajak jalan-jalan ke bazar Ramadan, ke bazar kampung, cari makanan. Tapi kalau sudah berada di kampung halaman seperti ini, rasanya rindu. Sedangkan Mas Randy sudah masuk ke Malaysia lagi, kalau Bang Toha belum lagi. Dan di sini sahabatku semua, untuk saat bulan Ramadan seperti ini ada sebuah perbedaan, yang dimana kalau di Malaysia biasanya ketika Bang Toha berjalan agak jauh, ada yang berbagi bubur lambu, salah satu makanan khas saat Ramadan ketika di Malaysia. Jadi bubur lambu ini merupakan salah satu bubur yang ada campurannya daging ataupun ayam. Kalau untuk di Indonesia, bubur lambu ini mirip-mirip seperti bubur ayam sahabatku semua. Cuma kalau di Indonesia itu rempahnya tidak terlalu kuat. Kalau di Malaysia rempahnya begitu sangat kuat. Dan biasanya kalau di Malaysia Bang Toha sering menjumpai orang-orang yang berbagi makanan secara percuma. Tapi kalau di sini sepanjang perjalanan yang cukup lumayan jauh, Bang Toha tidak menjumpai yang berbagi makanan.
Kalau di Malaysia saat Ramadan seperti ini memang ramai sekali yang berbagi makanan sahabatku semua. Jadi kalau saat bulan Ramadan di Malaysia, misal kata duit sikit, tak payah takut. Janji rajin ke masjid, sholat berjamaah, maghrib, sholat tarawih, maka pulang-pulang akan kenyang. Itulah pengalaman saya selama berada di Malaysia sahabatku semua, yang dimana saat bulan Ramadan masjid-masjidnya itu penuh dengan makanan, buah-buahan, minuman. Dan satu hal lagi, biasanya kalau di masjid itu makanannya itu beraneka ragam. Ada nasi biryani, nasi putih biasa, bermacam-macam lah. Memang dalam bab soal bersedekah, orang Malaysia, bab soal makanan, Masya Allah, luar biasa. Bang Toha sangat kagum dengan sifat-sifat orang Malaysia, yang dimana bukan hanya saat bulan Ramadan saja sahabatku semua. Bahkan setiap hari Jumat, biasanya ketika pulang daripada sholat Jumat itu sering mendapat makanan juga. Itulah sifat orang Malaysia yang begitu sangat pemurah, selalu berkongsi rezeki kepada sesama. Dan di Malaysia misal kata kita mau berbuka puasa, siapa saja boleh datang, baik yang muslim ataupun non muslim. Sambil bersembang-sembang, sambil bercerita, akhirnya tak sadar sampailah kita berada di kampung yang penghujung, yang dimana kalau di sini nampaknya kampung di sini jarang yang jualan makanan ataupun minuman. Jadi budaya di sini memang agak berbeda jauh dengan di Malaysia sahabatku semua. Yang dimana kalau di Malaysia kebanyakan lebih suka jalan-jalan bersama keluarga, makan di luar, makan di kedai bersama. Tapi kalau di sini nampaknya orang-orangnya itu lebih memasak sendiri ya. Ya karena kalau memasak sendiri itu agak jimat, apalagi kalau kita beli lauk yang sederhana. Biasanya kalau orang kampung itu beli ikan, beli tahu, beli tempe sudah cukup. Dan biasanya budget dalam satu hari untuk satu keluarga, kalau misal kata masak sendiri, punya uang misal kata 80.000, 70.000, itu bisa untuk budget satu hari. Tapi 70.000 rupiah, bukan 70.000 ringgit sahabatku semua. Kalau 70.000 ringgit bisa beli kereta di Indonesia, bahkan mendapat kereta yang cukup sangat mewah. Dan seperti ini suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu kampungnya Lek Jawi, tapi sayang Lek Jawi sudah berangkat ke Malaysia. Kalau misal kata Lek Jawi nggak berangkat ke Malaysia, mungkin sudah singgah ke rumah Pak Lek Jawi. Untuk jalan kampungnya cukup sangat bagus, yang dimana jalannya sangat halus sahabatku semua. Kalau di Malaysia meskipun jalan di kampung, markah jalannya itu benar-benar terlihat jelas ya. Jadi misal kata jelek itu diperbarui terus, sehingga jalannya itu begitu sangat rapi, tertata. Tapi kalau di sini jalan-jalan kampung memang tidak ada markah jalannya. Dan di kampung di sini ada stesen minyak mini. Meskipun Indonesia kampungnya penduduknya ramai sangat, tapi kalau untuk stesen minyak sangat terbatas. Beda dengan di Malaysia. Bahkan kalau Bang Toha isi minyak di stesen minyak itu malasnya beratur panjang sangat. Jadi lebih suka memilih isi minyak di kampung, meskipun harganya agak mahal memang, tapi tidak beratur panjang ketika isi minyak di Pekan. Jadi di sini kalau misal kata isi minyak itu harus pergi ke Pekan, agak lumayan jauh. Maka tak heran kalau di kampung Indonesia banyak yang jual minyak eceran. Kalau di Malaysia nggak ada sahabatku semua jual minyak dalam botol seperti di sini. Memang agak berbeda dengan di Malaysia. Kalau Malaysia orang-orang itu kalau mengisi minyak di stesen minyak semua. Oke, kali ini Bang Toha alhamdulillah hampir sampai di kampungnya Bang Toha sendiri ya. Tapi di sini suasananya benar-benar cukup sangat indah, ngabuburit lah kalau dalam bahasa orang sini, atau istilahnya meluangkan waktu jalan-jalan sambil menunggu azan maghrib. Dan sebentar lagi nampaknya warga kampung di sini akan panen raya, tapi sebagian warganya sudah ada yang panen raya. Dari kejauhan ada makcik-makcik dan juga pakcik-pakcik yang tengah berkumpul ramai-ramai. Nah ternyata
musim panen padi. Jadi di sini untuk panen padi kalau dekat-dekat dengan jalan raya seperti ini biasanya akan menggunakan mesin. Tapi kalau yang jauh daripada jalan raya akan menggunakan cara panen manual. Tapi cara panen seperti ini tidak bisa dimanfaatkan ya jeraminya. Tapi bagi warga yang punya lembu banyak, mereka tidak mau panen secara lebih cepat, yaitu pakai mesin, lebih suka pakai manual karena jeraminya bisa dimanfaatkan untuk makanan lembu. Tapi bagi yang tidak punya lembu biasanya akan menggunakan mesin. Oke sahabatku semua, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya yang dimana di sini juga ada bazar mininya sahabatku semua. Dan seperti ini cara panen padi di sini masih menggunakan motor ya daripada sawah, kemudian untuk dihantar ke rumah. Jadi kalau di Indonesia motor itu memang sangat serbaguna sahabatku semua. Selain untuk berjualan juga bisa untuk mengangkut hasil panen, entah itu panen jagung ataupun padi. Oke sahabatku semua, kita langsung lanjut perjalanan selanjutnya. Dan di sini sebentar lagi kita akan menjumpai bazar mini. Jadi hari ini Bang Toha memang pusing-pusing seluruh kampung ya. Dari Pekan sampailah ke Kampung Selatan. Kalau untuk di daerah Kampung Selatan seperti ini di sini bazarnya sedikit saja sahabatku semua. Jadi yang jualan itu bisa dihitung, kebanyakan di sini yang jualan naik motor. Ada jualan TOS, kemudian jualan bobola atau biasa disebut pentolan. Untuk makanan di kampung di Indonesia memang saat petang-petang seperti ini makanannya itu cukup sangat sederhana saja sahabatku semua. Jadi tidak terlalu mewah. Kalau dibandingkan dengan kampung Malaysia memang kalah jauh lah bab soal jualan makanan. Sebab menyesuaikan budget kehidupan di sini. Jadi seperti ini bazar mini, ini paling mini sahabatku semua. Jadi yang jualan cuma beberapa saja. Dan biasanya di depan masjid sana juga ada yang jualan. Kalau untuk jualan makanan di sini rata-rata hampir sama. Jadi kalau boleh dibilang kreativitasnya ini kurang. Kalau di negara tetangga jualan itu nggak sama. Misal kata sebelah jualan nasi minyak, nanti sebelahnya lagi jualan nasi biryani ataupun nasi hujan panas. Jadi tidak sama sahabatku semua. Dan seperti ini suasana masjid di kampung di sini. Dan inilah salah satu suasana pekan di kampungnya Bang Toha. Ini sudah sampai di kampungnya Bang Toha yang paling meriah, yang paling rame. Tapi ramenya itu bukan orang jualan. Kok bukan orang jualan? Maksud saya ramenya itu bukan orang membeli makanan, melainkan kebanyakan anak-anak kampung di sini atau warga di sini semuanya keluar. Jadi yang keluar itu bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak muda. Cuma sekedar berjalan-jalan. Dan biasanya nanti di ujung depan sana macet atau jam. Kalau untuk jualan makanannya sama saja sahabatku semua. Jadi yang dijual ayam geprek, ayam penyet, bakso itu saja. Gorengan. Kalau roti john, roti cane di sini memang nggak ada. Di Indonesia sebenarnya kalau untuk roti john ada, cuma di perkotaan. Kalau kita nggak ke kota memang nggak akan jumpa makanan-makanan seperti di Malaysia. Dan seperti ini kalau tiap petang itu memang sungguh sangat ramai sekali. Dari mulai yang anak-anak muda, kemudian mbak-mbak yang tengah mondok atau kakak-kakak tahfiz. Jadi ini merupakan salah satu kawasan pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Sehingga kalau petang biasanya anak pondok pesantren itu keluar semuanya cari makanan ataupun cari minuman.
Rp85.000. Jadi belanja hari ini macam dengan semalam ya. Macam sama dengan semalam. Di sini Bang Toha beli gorengan pangsit. Ini 10.000. Yang ini 20.000, 30.000. Kemudian ini 10.000, 40.000. Yang lauknya ini 15.000. Kemudian bergedil 7.000. 7.000 itu tak sampai 2 ringgit sahabatku semua. Untuk sayur macam ini 5.000. Ini 15.000. Totalnya sekitar hampir 85.000 lah sahabatku semua. Jadi macam semalam tak sampai 30 ringgit. Jadi sekitar 22 ringgitan lah. Jadi 22 ringgitan siap dapat es, siap dapat gorengan macam ini. Ini ada cucur sayur, cucur bakwan. Kok cucur bakwan sih? Cucur jagung. Jadi bentuknya macam ini. Nah, cucur sayur, cucur jagung. Inilah sahabat semua menu makanan berbuka puasa kalau di kampung. Jadi untuk harga makanan di sini masih terbilang cukup murah sebab berada di pekan kecil ya. Ini kalau di perkotaan memang tidak akan dapat makanan seperti ini. Oke sahabatku semua, jemput makan berbuka puasa semuanya.